materi mengenai pubertas remaja dari sisi kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Bunda Sofia Ratnawati yang saat ini sudah berada secara daring di ruangan kita ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu untuk saya dari panitia. Ya, kami persilahkan kepada Bunda Sofi untuk membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan ke hadirat Allah. Maaf ya, saya sakit ya, jadi mohon maaf dengan kondisi saya. Yang pertama, saya berterima kasih kepada bapak-bapak atau mas-mas yang hadir. Kalau tidak salah saya hitung 11 ya peserta ini. Dari berapa ya Mbak ya pesertanya? Halo panitia, berapa panitia semuanya? Dan ini luar biasa. Yang online 250, yang hadir offline ya mungkin nanti dihitungkan ya bapak-bapaknya berapa ya. Kenapa saya mengabaikan yang ibu-ibu atau mbak-mbak? Mengapa? Karena justru saya sangat merindukan kehadiran bapak-bapak. Ya, untuk bicara tentang judulnya hari ini, apa tadi judulnya? Ya, ini sesuatu hal yang tidak mudah. Dan sebetulnya peran bapak-bapak itu sangat diharapkan. Tapi kenyataannya yang hadir hanya 11 ya. Ini yang menyedihkan. Yang menyedihkan. Kalau ibu-ibu atau mbak-mbak ini kesiapannya nanti untuk jadi ibu itu lebih matang dibandingkan kesiapan bapak-bapak untuk menjadi bapak. Mas Septi udah bapak ya? Mas Alvan belum ya? Ya siap jadi bapak Mas Alvan? Benar loh, jadi bapak enggak gampang. Benar, karena enggak ada social support di sekeliling kita yang mendukung peran bapak. Dan peran untuk menjadi bapak itu harus betul-betul dari diri kita sendiri. Lewat apa? Ya lewat kayak gini. Kalau survei kecil-kecilan kehadiran bapak-bapak itu sedikit sekali ya. Ini bisa jadi tesis ini ya, judul seberapa persen kesadaran bapak untuk menjadi atau terlibat untuk mendampingi. Jadi ini ya yang saya harapkan pada. Kemudian saya bersyukur sekali dari penjelasan Profesor Dr. Rina tadi. Semua itu diatur Allah ya. Saya itu sambil tadi nengok, ya Allah, begitu luar biasanya Allah mengatur ini semua ada di diri kita. Ini baru masalah seksual. Belum organ-organ yang lainnya, yang lebih rumit. Jantung, coba dari atas, mata, telinga. Saya kebetulan vertigo itu katanya ada sesuatu yang nggak beres di telinga saya. Jadi pulang balik ke rumah sakit untuk menemukan ada apa di dalam telinga saya. Dokter tidak menemukan. Ya, terus hidung, semua organ yang ada di dalam diri kita, Allahu Akbar, diatur Allah. Coba ini yang kita sadari dulu, yang kita sadari. Jadi kita kan take it for granted. Oh ya udah melek, tinggal melek, menghirup gitu. Enggak tahu bahwa ini ada yang ngatur. Sadarkah kita semua? Sehingga salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa kita diatur oleh Allah dengan sempurna. Ya. Saya usia 70 tahun, saya merasa ada sesuatu perubahan dalam telinga saya dan saya mengalami vertigo. Itu saja sudah saya, ya Allah, ini satu kenikmatan karena saya disadarkan bahwa sebentar lagi saya harus pulang. Ya, itu satu hal yang bagi saya itu membuat sesuatu saya makin harus. Baiklah, kenapa saya bersyukur? Ya, ini nanti ada hal-hal yang memang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Kalau tadi Bu Rina tadi menyadarkan bahwa oh laki perempuan seperti itu. Tapi bagaimana nanti kita menghadapi anak kita, mendampingi, nanti Bu Diana, mendampingi anak kita mencapai pubertas dengan sehat dan selamat itu, siapa tahu yang dituju? Siapa? Nah, ini sebetulnya judulnya untuk siapa sih? Bu Widi udah punya, udah ya, perempuan ya? Oh alhamdulillah, perempuan lebih mudah. Lebih mudah, mendampingi perempuan lebih mudah. Mendampingi laki-laki, karena yang mendampingi yang enggak mudah.
mendampingi itu ya. Jadi ini pubertas, saya dari sisi psikologi saja ya. Jadi kita semuanya mungkin agak cepat karena waktunya nanti. Nah ini remaja, ini yang ditampilkan juga remajanya 3 perempuan ya. Coba Mbak, ini tadi kalau laki-laki cuma sedikit, ini juga kayaknya nggak adil ya. Harusnya laki-lakinya juga banyak ya. Dan mungkin di sini terima kasih ya pada guru-guru yang hadir. Mas Alfa jadi psikolog di boarding ya. Kemudian ada teman-teman dari psikolog puskesmas ini ya. Mbak Sarita, kemudian tadi Bu Eli puskesmas 3 ya. Mana tadi ya Bu Eli? Ya, ini kalau ibu-ibu guru yang lainnya mau bertanya tentang permasalahan berkaitan dengan pubertas, dan ini kondisi yang sangat memprihatinkan pada masyarakat kita, anak bangsa kita, itu tanya Bu Eli yang ada di Depok, dan Mbak Jatuh tuh Depok 3 ya. Sekarang siapa ya Mbak? Itu Bu Armina juga ada. Mbak Lia, Assalamualaikum. Nah ini adalah psikolog puskesmas yang sangat kita banggakan. Di tangan beliaulah dan di tangan ibu guru juga, bahwa anak-anak kita bisa bangkit ya, bisa tumbuh berkembang di tangan ibu-ibu dan bapak semuanya ya. Jadi ini perkembangan fisik tadi saya kira kita sudah tidak menceritakan, coba Mbak. Ya ini masalah ya menarki semua. Nah hanya mungkin ini. Nah untuk yang laki-laki, nah ini Mas Alfa, wet dream itu apa Mas? Ya mimpi basah. Kok dingklok sih mimpi basah Bu gitu. Bapak mengalami mimpi basah Pak ini? Ya, benar. Usia berapa Pak? Lupa. Nah, yang dampingi siapa Pak? Didampingi. Apa yang dilakukan Bapak Mas? Ya. Dan apabila merasakan sesuatunya itu dijelaskan enggak Pak? Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Itu dilakukan oleh Kang Romo, oleh Bapak. Alhamdulillah. Nah, Alfa, besok Bapak juga sudah jadi Bapak? Iya, maksudnya sudah jadi Bapak, kelihatan baju ini sudah 2. Ada yang sudah remaja? Oh, dulu melakukan seperti waktu Bapak jadi ini mimpi basah, putranya ada perempuan, ada laki? Oh iya, ya ini ada 2 kelompok. Yang satu memberitahu bahwa dia mimpi basah. Yang satu putranya tidak memberitahu, sehingga Bapak enggak percaya, enggak tahu ya, sehingga Bapak juga tidak mendampingi ya. Nah ini, nyun sewu, saya tidak mau menjelekkan, tapi ini penting sekali ya. Saya belum punya, anaknya laki-laki tapi masih kecil. Siapa yang anak laki-lakinya masih, ya. Jadi ini penting sekali seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya Mas siapa nak? Bapaknya Mas Rifki, penting sekali. Kenapa? Akhirnya Pak Mas Rifki tahu kalau bermimpi basah itu apa yang dijelaskan oleh Bapak? Mimpi basah itu tanda kamu mau masuk. Oh ya. Iya. Cek, terima kasih. Almarhum ayah saya cuman bilang bahwa kalau kamu sudah merasakan seperti itu berarti sudah masuk akil balik. Iya. Ada masa kamu jadi anak-anak itu ntar pelan-pelan kamu udah mulai hilang. Maka salah satu waktu itu instruksinya, kalau kamu merasakan kok tidur kamu nikmat terus kamu bangun kamu memegang mungkin ada sesuatu yang bahasanya itu lengket, bukan seperti urin. Coba mandi, doanya apa? Baca bismillah aja dulu. Seperti itu. Yang penting tapi mandi. setelah itu apa dampak dari mimpi basah itu dijelaskan enggak pada Mas Rifki? Waktu itu sih belum. Cuman menyampaikannya ini kan tandanya kamu sudah mau masuk akil balik seperti itu. Yang kedua mandi terus ya udah itu aja. Oke, jadi kan tidak detail ya. Nah ini mungkin nanti sebagai calon bapak-bapak lebih mendetailkan lagi.
apa dampaknya Ova setelah mimpi basah? Apa? Ya, jadi bisa menghamili. Judulnya gitu, kalau bisa bereproduksi kayak ini angil ya. Bisa menghamili, yang menarche juga bisa dihamili, sederhana sekali. Tapi itu kan luar biasa. Anak tahu bahwa setelah mimpi basah itu nanti anak laki-laki bisa menghamili. Nah, Nyun Sewu, kalau di dalam agama kita, agama yang saya anut, jelas sekali tuntunannya. Bagaimana kita menjaga amanah Allah itu untuk tetap suci. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh orang tua. Sehingga anak jangan golek informasi di sini. Wow, ini nanti bisa apa? Bisa menyesatkan. Setelah mimpi basah apa? Maaf, ini tadi kok di sini Bu Madarina tidak menjelaskan ereksi. Ya enggak, Ova? Kita ereksi. Terus dikapain ereksi? Mas itu diapakan kalau ini ereksi? Pernah ereksi? Ya masih aku Mas kok bukan Mbak Nganusari. Nek diereksi diapakan? Kita bicara bukan sesuatu yang porno ya. Tadi Bu Rina juga. Kalau ereksi diapakan? Ya, semua mengalami tetapi tidak mau menjelaskan. Nah, jadi hal ini bagi bapak-bapak tidak ada yang tabu untuk bapak menjelaskan pada anak. Harus. Nah, syukur kalau persahabatan itu sudah sejak lama. Jadi nanti anak itu tahu bahwa oh ini menarche. Maaf kalau menarche itu gampang ya. Di iklan-iklan TV itu ada soft tag, ada apa. Ini kaitannya dengan nanti dibantu oleh iklan. Di TV ada enggak iklan mimpi basah? Enggak ada. Jadi anak kita, anak bangsa kita laki-laki itu sangat kasihan. Kalau saya ya, tanpa dibantu oleh orang tuanya untuk menjelaskan kondisi ini. Dan ini luar biasa. Setelah itu nanti sebentar-sebentar diereksi terus dikapake. Digerujuk banyu, apa dijepit ke lawang. Kita sebagai orang tua enggak tahu. Ibu kira ngerti Cah Bagus. Ibu itu enggak tahu anak laki-laki. Ibu itu enggak tahu bapak-bapak. Yang tahu adalah bapak-bapak. Makanya kalau tadi ada 11 orang yang hadir tuh saya jempol. Syukur nanti Pak Bagus diberi itu souvenir Pak yang 11 orang. Souvenir ini saja ya, souvenir. Nah ini ya, ini yang perlu jadi benar-benar. Jadi saya juga belum menemukan buku dalam buku Islam tentang bagaimana seorang ayah mendampingi anak laki-lakinya mengalami mimpi basah sampai dijelaskan ini adalah ini. Ya tadi memang benar Mas Riffi menjelaskan ini, besok bisa kamu sudah mulai bisa menjadi orang tua, bisa laki-laki nanti bisa. Harus ya yang bersebelas ini yang belum menikah harus. Mulai sekarang bersahabatlah, Mas Septi bersahabatlah dengan anak laki-lakimu yang cakep sekali itu ya. Kemudian terus didampingi, jadi anak itu tahu, tahu kalau nanti yang membatalkan sholat itu haid, yang membatalkan sholat itu mimpi basah, itu harus tahu bagaimana dalam Islam, maaf ya saya menyebut dalam Islam, tuntunannya jelas sekali, gitu ya. Nah, next kemudian kalau tadi sudah terjadi perubahan saya kira tidak perlu dijelaskan lagi karena ini semua sudah dijelaskan oleh Prof. Rina. Maaf, otak juga sudah terjelaskan, mungkin saya skip ya, hormonal juga ya. Tapi yang jelas memang mungkin sebentar ini sebelumnya Mbak. Sulit mengontrol emosinya. Jadi ibu-ibu yang mungkin yang kagungan putra remaja akan kaget ya. Kok anakku sing wingi manis-manis kok saiki dadi beling. Apalagi apa Bu? Ya dikandani angel. Mlebu kamar jebrok gitu ya. Terus dia tidak mau kamarnya diresoi gitu. Harus dia sudah mulai prabes. Itu memang ya, ini memang nganu sekali. Nah, kemudian dia sendiri Nyun Sewu, dia sendiri bingung dengan perubahan yang dijelaskan oleh Dokter Rina tadi. Bingung, aku ki ngopo to? Kok saiki dadi aku koyo ngene? Kok saiki dadi aku gampang nesu? Kok kenapa sok saya jadi kalau sama orang tua kok kayaknya mau ngeyel terus itu kenapa? Dia sendiri bingung. Padahal itu hal yang wajar
terjadi pada anak kita. Sehingga yang harus paham siapa? Orang tua. Bahwa apa yang terjadi pada anak kita itu hal yang wajar, itu sunatullah. Allah lah yang membuat mereka jadi seperti itu. Nah, sing golek ilmu, yang cari ilmu adalah orang tua, termasuk yang hadir pada hari ini tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu perso ya, kondisi sekitar kita. Sudah dengar ya, fenomena LGBT? Sudah mendengar belum? Luar biasa, luar biasa. Semua ajakan untuk LGBT itu ada di segmen kehidupan kita. Di mana? Lihat ini di sini. Bapak sadar di dalam Google itu ada tanda-tanda itu ya. Emoticon itu loh Bapak Ibu. Emoticon itu ada apa? Ada kan yang gambar lanang-lanang terus tengah-tengah. Ya, itu apa itu? Ini kan sebetulnya kita yang paham, ojo mong nganggap remeh, enggak. Ini suatu ancaman bagi kita. Anak-anak menganggap itu hal yang wajar. Nanti akan dibicarakan oleh Pak Bagus dengan rinci. Jadi di sini ya, inilah mulai menemani anak kita. Terus ya, jadi jangan serahkan anak kita pada segenggam. Kalau segenggam berlian itu apa? Ini segenggam. Ini ancaman luar biasa. Ya, dan anak-anak itu dalam kondisi seperti itu sangat rentan untuk mengalami depresi, sedih yang berkepanjangan, kecemasan. Kalau bapaknya arep ditakoni aja wis merengut. Ya kan ibu bapak sekarang termasuk saya itu kan orang sibuk semua toh. Ini tadi saya berangkat ke sini sudah dimarahi anak. Bu, sampai kapan ibu tidak sibuk? Ini 70 tahun ibu masih saja berkeliaran. Karena anak saya dokter, dia tahu kondisi saya, dia ngopeni saya, kok masih pergi pagi-pagi ini. Nah, ini ya, jadi kita sendiri menyadari bahwa orang tua kita sebagai orang tua itu sangat dipersibukkan oleh tuntutan. Wah ini ibu kita satu ini luar biasa ini. Ini milik masyarakat, tapi alhamdulillah milik masyarakat, umat, bangsa, tetapi milik keluarganya 1000%. Lebih agresif. Ya, nah ini dorongan saya. Dia itu bingung loh, nyon sewu. Karena anak saya terbuka ya. Jadi lihat iklan itu loh, beng atau itu apa iklan pasca gigi harumnya gitu loh, cedekan gitu loh ya anak. Itu bu kok kene ku kenceng gitu ya. Kapake, Mas Rifki. Ayo, kalau anak kita tanya seperti itu diapakan itu? Lihat iklan loh, iklan kita kan kayak gitu. Lihat, mau ngene apa? Itu sudah ereksi, terus dikapake. Ini tugasnya bapak loh, bukan tugasnya ibu loh. Ibu ora ngerti. Kalau bapak punya istri langsung mayu ngene simboke. Lah anak kita, ini loh Pak, ini jangan ketawa saja ya. Tapi benar-benar nanti janji sama Allah ya, bahwa nanti kalau punya anak laki-laki, saya harus bisa menjadi teman sejati anak kita dan memberikan yang terbaik bagi anak laki-laki kita. Nah, anak perempuan nanti bisa diserahkan pada anak perempuan, istri kita, ya. Nah, ini perubahan pada masa perut ada normal, bukan ancam, normal sunatullah. Ya, jadi ini kita jangan dulu anaknya terus jadi begogok, terus mau, anakku jiat, klebon setan apa ya? Sing klebon setan ki sapa? Memang nanti kalau terjadi, Mas Septi anakmu cakep itu besok bisa tenan Mas medeni. Tapi kalau kita bersahabat dari kecil enggak, ya. Perkembangan seksualitas sekarang kita coba lihat ya. Ini tadi nah ini ya yang muncul ini saya akan menekankan aja. Orientasi seksual menyimpang. Pak Bagus nanti akan menjelaskan kenapa duduk perkaranya kok sampai menyimpang. Sekarang banyak sekali, terutama ini di daerah Sleman. Kenapa kok Sleman? Pusat perguruan tinggi. Berapa universitas yang ada di Sleman? Dan ini mungkin ada data enggak ya Mbak Eli? Berapa prevalensi belum ada ya? Lumayan banyak. Kira-kira berapa? Tiap hari ada enggak pasien puskesmas?
Ada yang pasien yang mengalami konflik luar di puskesmas loh ya. Sekarang alhamdulillah datang di puskesmas dan dibantu. Ya, tapi ada juga yang pengen berubah tapi ada yang tidak ya Mbak. Karena pengen aja dengan kondisi seperti itu dan pengen masyarakatlah yang bisa menerima dia, gitu ya. Infeksi menular karena banyak juga sekarang ya prostitusi online. Coba toh saiki kan medeni banget toh prostitusi online, pelecehan seksual ya. Nah, ini semuanya gender confusion. Ini permasalahan. Ini yang menjadi keprihatinan ibu-ibu guru-guru yang hadir di sini ya. Jadi kita harus ke sana. Next, perkembangan identitas, self-nya ya, kemudian identitasnya, personality-nya. Ya, jadi ini adalah ini masalah pribadinya. Karena ada kemasakan hormon tadi estrogen, testosteron bagi laki-laki, maka self-nya juga berubah. Siapa saya gitu ya. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan bagi remaja-remaja. Makanya penting sekali tugas orang tua. Nanti Bu Diana akan kalau tidak didampingi anak-anak bingung. Makanya dalam perkembangan remaja ada kan role confused. Dia bingung, aku cah cilik. Kalau di rumah masih cah cilik ora ngerti apa-apa. Padahal anak remaja kita kadang-kadang melebihi orang tuanya. Tapi dianggap cah cilik. Anggar apa? Ora ngerti apa-apa. Ada apa toh Bu? Ada apa toh Bu? Kamu anak kecil enggak tahu. Padahal dia sudah besar. Nah, ini loh perbedaan persepsi dia dengan reaksi orang tua terhadap anak. Ini juga membuat anak bingung, sakit banget gitu ya. Tapi kalau persahabatan itu sudah terjalan lama, enggak apa-apa. Bu aku, siapa temannya, sahabatnya ya ibu bapaknya. Kok aku kayak gini ya? Kok ibu kemarin bilang aku anak kecil, tapi satu ketika kalau masalah pekerjaan kamu tuh udah besar, kamu harus mengikuti. Tapi kalau ada masalah anak aku tanya apa, kamu masih kecil. Ini orang tua tidak sadar bahwa pernyataan ini mungkin juga terjadi dalam diri saya ya. Saya juga sering dikritik ya oleh anak saya. Karena kedua anak saya itu laki-laki, jadi saya memang menyerahkan ini pada suami gitu, dan itu pun suami memang harus kita agak mas diginikan gitu ya. Itu karena memang nyusewu memang otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda, sehingga pemahaman terhadap permasalahan anaknya itu juga kurang gitu ya, kurang dipahami, sehingga perlu saya menghargai sekali kalau beliau semuanya hadir. Berpikir abstrak dialektik ya, jadi ini adalah teorinya Piaget, ini psikologi semuanya ada. Kesadaran diri makin tinggi ya, meskipun nanti lama-lama tidak, tapi dia mulai sadar. Nah, ini tentunya sadar tidaknya itu juga sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua memposisikan anak. Anak itu ini mungkin diberi syukur kalau di rumah itu pembantunya anak 3, pembantu 3 itu jelas tidak akan menumbuhkan kesadaran tinggi. Tapi kalau tidak ada pembantu, ada pembagian tugas gitu ya. Selain ya memang orang tua gimana ya, juweh, kesel. Orang tua tuh kesel ya. Tidak hanya, saya melihat Bu Diana suami istri itu luar biasa. Ya Allah kok ora kesel. Anak 4 dihewer-hewer kemana-mana gitu ya. Sehingga tahu kegiatan ibunya. Dulu saya tidak seperti itu. Sampai ada anak yang nomor, ya ini Hakimata di mana ya? Dibawa keranjang ditaruh meja itu supaya ya karena tidak ada pembantu ya, kalau saya masih ada pembantu gitu ya. Idealnya seperti itu memang. Cuman ya tenaga toh itu butuh tenaga toh, butuh uang sing sterk gitu ya, yang kuat gitu ya. Saya termasuk bukan orang sterk. Mulai memiliki banyak peran dan karakteristik, terkadang dia pengen ada aktif, mulai futsal, mulai segala macam diikuti. Nah, ini orang tua butuh ngikuti, maksudnya paham bahwa itu terjadi. Ada pengen ini, pengen itu kegiatan itu. Ya kita ngikuti aja tapi membatasi. Nanti kita bincang bareng. Memang idealnya tuh kudu duduk bareng. Coba mana prioritas yang ini ya. Terus dia anak jadi nulis, aku pengennya ini ya. Nanti Mas Ova sebagai psikolog juga gitu Mas Ova. Jadi apa masing-masing ya. Jadi kalau psikolog di boarding itu memang harus pendekatannya individual. Ya, tidak bisa klasikal, harus ideografik. Masing-masing mengenal ini anak 30 anak ya kenal dong namanya, apalagi karakteristiknya, hobinya. Ini harus dikenal. Ya hanya lewat tangan, biasanya kan orang tua menyerahkan toh.
Nah ini Pak ini anak saya, ya ini jadi bengkel gitu ya. Gak bisa. Kita libatkan juga orang tua. Ya fluktuatif, naik turun, real dan ideal self-nya juga. Nah ini ya memang ini tugas kita nanti mensinergikan, mengintegrasikan antara real self dan ideal. Karena munculnya keterpisahan antara real self dan ideal self itu juga orang tua. Ya, jadi anak-anak mungkin anak yang normatif ya. Kita kudungene tanpa ada penjelasan bahaya. Nanti anak kita akan terjebak pada idealisme yang tinggi normatif, padahal kenyataan di lapangan tidak gitu. Ya, jadi idealisme normatif itu, 10 menit ya. Kemudian ada self integration. Makasih Mas, sudah di belakang itu. Mas remaja identitasnya bermacam-macam, tergantung dari bagaimana aktivitas. Ya, perubahan penting perubahan penting terjadi pada masa dewasa. Dan ini setelah tadi Prof Maderina juga nanti setelah pubertasnya selesai, nah yang membantu anak menyadari peran berikutnya orang tua. Maaf ya, ini adalah kompetitor kita. Dan kompetitor kita itu tidak mesti benar. Perubahan dalam pekerjaan ya, kadang-kadang ini tadi masalah dia milih ke sana, kalau ini sudah selesai remaja, peningkatan pada kompleksitas penalaran dan pengalaman. Dan ini juga sangat distimulasi oleh pengalaman dia dalam kesehariannya. Nah, ibu-ibu sadarkah bahwa ini itu luar biasa? Ya, genggaman tangan kita itu sisi positif, sisi negatif. Kita banyak mendapatkan manfaat ya dari hal-hal yang kecil, tapi juga kita mendapatkan madorot juga banyak dari sini. Jadi kita mesti harus berhati-hati. Ya. Nah kemarin ada yang ujian S3 tentang pemantauan orang tua terhadap internet addiction gitu ya. Tapi kan gimana mantaunya? Saya juga tanya gimana? Anaknya tuh megang loh. Taunya hari ini apa yang kamu lihat? Ya udah gelem nah cerita, nggak mau, dia akan mau menyembunyikan. Padahal jelas itu sebetulnya kalau orang tua bisa memantau, dia akan terjadi sehat mental gitu ya. Kebebasan untuk yang juga memiliki dampak. Dia bebas, boleh mau apa saja. Nah ini kalau orang tua itu menjadi sahabat, dia akan bertanya, Bu, nek aku ngene, Bu, aku. Coba sekarang yang sudah punya, Pak, Bapak sinten, Bapak Asmani, panjenengan? Supriyono, anak putra Bapak kok bertanya enggak untuk melakukan ini itu pada Bapak? Kok mikir panjang? Kayaknya enggak ya. Ya selama ini enggak. Kemana dia carinya? Ya cari dewe. Nah moga-moga tidak terblondor ya Pak ya. Itu saja kalau dia mencari sendiri aktivitas yang dipilih apa yang dilihatnya ya. Kalau dalam disertasi kemarin sebetulnya anak nanti bisa menceritakan hari ini melihat sport, hari ini melihat film, hari ini untuk melaporkan. Tapi saya pikir opono sih bocah-bocah adakah yang melaporkan itu? Ada. Ya, kemudian diganti hasil positif, dia terbentuk lengkapnya. Next. Nah, orang tua adalah figur penting. Nah, ini ya, ini memang sebetulnya orang tua. Kayak ini memang orang tua sekarang di luar negeri saja sudah, ya Bu Diana sudah mulai orang tua di revitalisasi keluarga. Orang tua dikembalikan yang negara Amerika yang lebih maju itu saja. Kita malah enggak ya. Saya sendiri merasa prihatin. Ada individualitas, ada correctness, asertif, kemampuan untuk memberikan spiritness ya. Nah, personalitas pada remaja kumulatif personal. Seiring waktu individu akan semakin berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai. Nah ini tergantung. Tapi ingat ya ada anak-anak dengan karakteristik pendiam. Ya, anak itu tidak semuanya banyak tanya, banyak bergaul. Ada yang pendiam. Terus gimana? Coba Mas Alfa, berapa di kelas yang termasuk pendiam? Mesti banyak. Lebih banyak ya. Yang diam saja. Coba diamnya apa ya diam? Apakah diam itu diam Bu Guru? Boten. Dia sendiri bergejolak, ada keinginan, ada kehendak, ada rasa ingin tahu, banyak banget. Tapi dia diam saja. Terus di mana jawabannya? Kalau di mana kira kalau orang pendiam? Iya dengan HP. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga perlu apa ya? Cermat, ini anakku termasuk singkat apa? Bukan berarti kita pendiam itu disalahkan, enggak loh ya. Tapi bagaimana kita mengelola anak itu. Nek sing pendiam itu enggak mau, dia disuruh cerita.
kita lah tanya Mas, Mbak, Ibu pengen ngobrol bisa enggak Mbak? Gitu. Apa tuh Bu sing diobrolke? Ora apa, enggak ana apa-apa. Jeblek nebu kamar dhewe. Terus kita juga harus dodok-dodok. Assalamualaikum, Ibu pengen nih. Ya memang dikalahi wong tua pengen supaya anaknya mau membuka diri, itulah caranya. Kemudian ini tadi ya, perkembangan sosio-emosional. Tadi halo-halonya tadi sampai jam berapa Mas? Mau pengen 10. 5 menit. Ya jelas dia sudah mulai meninggalkan lingkungan keluarganya ke peersnya. Itu hal yang wajar loh ya. Tetapi seandainya kita awali bersahabat dengan anak sejak kecil, insya Allah persahabatan itu maksudnya sama-sama. Dengan teman juga iya, tapi dengan indah sekali seandainya bisa seperti itu. Tapi karena memang perkembangan karena hormonal tadi, maka peers itu menjadi hal yang penting bagi dia. Fungsi peers, sumber informasi, membandingkan. Nah ini peersnya itu bagus ya, informasi yang didapatkan bagus, tetapi kalau tidak ya semua informasi itu dari teman sebaya yang mungkin nyosewu sekarang tuh kalau anak laki-laki kita didatangi oleh anak laki-laki, temannya laki-laki terus di kamar gimana? Iya, deg-degan banget. Ya, kalau mungkin didatangi anak perempuan lain, teman perempuan, kita kan memang dia nggak jelas nggak boleh anak perempuan sama laki-laki. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, wow, ini juga nanti Pak Bagus akan bercerita, ini membahayakan sekali. Karena kalau mereka terus bisik-bisik ndro iki, habislah anak kita. Ya, ini banyak sekali contohnya. Ya, pengaruh teman sebaya lebih kuat, bisa positif, bisa negatif, insya Allah. Ya, makanya dalam doa selalu kita bawa terus ya. Soalnya yang ruhnya anak kita kan di bawah kendali yang di atas. Ya, jadi kita memang doa ya apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, semoga Allah itu turun tangan gitu loh. Kalau tidak Allah turun tangan menyelamatkan anak kita siapa gitu ya. Nah, pada mulai remaja menyukai grup kecil, sulfan ya, terus ya itu udah biasa. Kedekatan orang tua memang berkurang. Ini hasil survei memang berkurang, orang tua sekarang jadi dia kira kenal dengan orang tua, buat dia bani arti jajak keneng KFC gitu ya, lebih memilih teman. Ya, nanti kalau udah duduk barengan do nyekeli HP dewe-dewe gitu ya. Ya toh, semuanya pegang HP. Saya sebetulnya juga pengen sebetulnya di fakultas itu HP juga dikumpulkan gitu, tapi kan nggak bisa ya. Itu satu. Nah ini perkembangan psikososial remaja biasa nanti bisa dipersani. Jadi dari perkembangan dari tahun ke tahun nanti akan berbeda. Mana yang lebih menonjol pada anak kita. Dan ini pun anak laki-laki dan perempuan berbeda. Tadi Dokter Rina sudah menjelaskan ya, mungkin dari penampilan fisik dan lain sebagainya. Dan itu juga tergantung juga nanti kelihatan dari aktivitas yang diinginkan, segala sesuatu ya yang diminta mungkin ya semua dari penampilan, dari HP dan lain sebagainya akan berbeda. Next, bukan emosi. Nah ini emosinya. Ya ibu-ibu yang kagungan putra udah tahulah bagaimana ledakan emosi, kadang-kadang getak wong tuane, sinis, nyelekit. Wong wedok ini nyelekit banget karo bapak ibune. Nyelekit itu gimana tau? Nyelekit banget ya. Wah, kadang-kadang kita juga mak sengkring ngono lho. Ya Allah, iki anakku wingi kok saiki nyelekit bang. Apa? Serasa takon. Waduh. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Kita kan cuman itu, ya Allah, paringilah kekuatan, kesabaran untuk menghadapi perubahan pada anak kita. Kan cuman itu saja. Kalau enggak, dan itu juga terus ya. Saya pun ya tadi saya berangkat ke sini dicelekiti anak saya, loroi. Kok dadaknya ibu ki soalnya manut ya. Ibu ki ora manut gitu. Jadi saya disuruh manut dengan dia gitu. Malik, ini tadi mau ke sini, ibu kira tahu manut karo aku ki. Astagfirullahaladzim. Tapi ya dia enggak benarnya. Menurut dia itu saya harus istirahat gitu, enggak usah pergi gitu. Ya wis sak karepmu. Oh, ya wis sak karepmu gitu lah. Astagfirullah. Bocah umur 42 tahun. Jawabnya gitu loh Pak Bagus tadi. Saya tuh sampai ya Allah, moga-moga Allah mengampuni dia gitu ya. Dan saya
Ini yang jadi jujur ya, saya pun mengalami hal itu gitu ya. Kadang-kadang kita kan nggak manut ya, maunya dia itu, saya juga manut tidur di rumah terus kemulan gitu ya. Ya mah toh aku itu enggak panas-panas gitu tuh. Kalau nanti saya ngopeni tanaman ya, 2 menit lagi ya. Matur nuwun, next. Nah, kesehatan. Nah, ini penerimaan diri, penghargaan, kecemasan, depresi. Oh iya, ini ide bunuh diri. Ini saya ambil aja ya. Ide bunuh diri banyak sekali. Saya sekarang sedang membimbing mahasiswa non-suicide ya, NSSI, non-suicide society, lupa aku. Ideation. Jadi yang ini loh, yang gini. Mbak Eli berapa banyak, Mbak Armina berapa banyak yang gini-gini, Mbak Lia berapa banyak? Ada hari ini testimoni dari para puskesmas yang Gada depan untuk gini apa? Bukan kukur-kukur loh ya. Ya self harm. Banyak sekali mahasiswa, remaja. Ya ini makanya ibu-ibu guru kudu pirsa ya. Kalau anak-anak itu sudah sampai ke situ. Penyimpangan perilaku orang tua. Sadurunge Mbak, ada yang mungkin sadurunge. Ya penyimpangan bullying ya, bullying itu udah banyak sekali ya. Masalah adiksi obat-obatan ini juga banyak, perilaku masalah. Tadi seksual itu LGBT yang paling banyak ya. Jadi nanti Pak Bagus next, ini saya dibatasi saya bagi-bagi waktu. Peran orang tua sangat penting. Ini saya ngomong kok di mari ya, padahal mau ngeluh banget ya. Enggak, tapi nanti sakit lagi. Peran untuk bersahabat dengan anak yang memahami. Nah ini bersahabatlah dengan anak-anak dan mempelajari ilmu. Jadi sinau ya, ilmu tentang remaja itu banyak banget di sini, banyak banget. Jadi jadikan ini sebagai sumber ilmu untuk memahami remaja dan nanti bagaimana. Penjenengan guru nggih, jajannya masa di mana Bu? Oh SMA Bias, alhamdulillah ya. Ya, ini gurunya, muridnya Pak Bagus biar semuanya di situ ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang hadir ini adalah ibu guru, ya saya senang berbahagia sekali karena di tangan panjenengan lah anak-anak itu juga dibantu. Oh ya ada kepala sekolah masa depan, Bapak siapa? Oh ya Pak itu ya, Pak Fikri. Titip ya anak-anak masa depan, berat loh Pak jadi kepala sekolah, pengganti orang tua. Nah ini yang nantinya perlu dipahami Bapak, sinau ilmu dari Budiana ya dan bagaimana untuk mendampingi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, nanti insya Allah dibantu atau berikutnya adalah Budiana Pak Bagus karena kita jam 12 azan sudah selesai. Matur nuwun, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sofi yang sudah sangat menginspirasi kita. Jadi Bunda Sofi ini memang aura psikolog klinisnya luar biasa ya. Jadi walaupun ini remaja yang naik turun emosinya, kita menghadapi yang penuh tantangan, tapi kita bisa menerimanya dengan cara, oke, ini insya Allah kita bisa menghadapi ini dengan pelan-pelan insya Allah gitu. Karena memang ini tantangan untuk masuk ke masa perkembangan berikutnya. Oke, terima kasih Bunda Sofi dan sebenarnya di sini juga sudah banyak pertanyaan Bunda, tapi kembali untuk baik yang di luring maupun daring untuk menyimpan dulu pertanyaannya dan insya Allah nanti akan dijawab setelah semua materi disampaikan.